Dan kita putar videonya ya, bagian menit keempat 23 detik. 4 menit 23 detik. Anda nggak bisa baca kita, ayo tantang kamu ngaji kita. Nah, ini kan aneh. Dia sudah bilang Lampai Channel nggak bisa baca kitab, tapi ayo tantang baca kitab, kan aneh. Sudah bilang orang nggak bisa, kenapa harus ditantang? Itu yang pertama, kayak kekanak-kanakan sih. Ya kalau dilihat dari caranya. Anda nggak bisa baca kita, ayo tantang kamu ngaji kita. Syarat daripada menyampaikan ilmu agama itu harus paham dulu ilmu alat. Syarat untuk menyampaikan ilmu agama harus paham dulu ilmu alat. Kalau untuk mengambil profesi mungkin harus paham dulu ilmu alat. Tapi kalau untuk menyampaikan Islam, menyampaikan kebaikan, tidak mesti. Harus paham ilmu alat. Dengarkan kepada Safas, barang siapa yang terlepas dari ilmu nahu, fadakal akhrosuh, maka sesungguhnya dia adalah orang yang bisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga jasmaninya disehatkan, rohaninya disehatkan, tetap konsis istiqomah di dalam melakukan amal-amal yang soleh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaction video dari Safas Fresh, bocil Salafi Wahabi yang mungkin itu selalu maju untuk membela ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Sayangnya menurut saya dia dangkal di dalam tata cara membaca kitab. Anggaplah tidak tahulah baca kitab, karena pada waktu membaca kitab Hadaratus Syekh At-Tambihatul Wajibat banyak salahnya. Pada waktu itu sempat disalahkan, di video saya itu ada, oleh anak SMP kelas 3 karena memang banyak kesalahannya. Maka saya mengatakan bahwa Safas Fresh itu tidak bisa membaca kitab. Maka dari itu ketika Kusani menantang Lampau Channel, yang mana Lampau Channel itu memotong video dari Ustadz Aswaja, kemudian ditanggapi oleh potongan video dari Ustadz Salafi Wahabi. Bukan hasil dari karyanya sendiri, bukan hasil dari analisisnya sendiri, bukan hasil dari pemikirannya sendiri. Yang sehingganya ibarat orang yang berjalan tanpa arah, ibarat orang yang belajar tanpa tujuan, karena tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ibarat orang buta berjalan, jadi tidak ada tujuan yang pasti, tidak tahu kemana arahnya. Maka pantas sekali Kusani itu menantang Lampau Channel untuk membaca kitab. Ya memang harus begitu. Artinya kalau memang sudah tidak tahu baca kitab, dan saya tahu sendiri bahwa Lampau Channel itu sering keliru melafadzkan Arabnya, tata cara membacanya. Satu saat akan saya munculkan juga kesalahan bacaan dari Lampau Channel. Sebab berbeda antara orang yang tidak tahu dan sabkul lisan itu berbeda. Kalau sabkul lisan menyadari bahwa dirinya keliru, tapi kalau orang tidak tahu akan mempertahankan kejahilannya, akan mempertahankan kebodohannya, meyakini bahwa yang disampaikan itu benar. Wajar karena tidak tahu. Maka dari itu muncul pemikiran dari Kusani menantang Lampau Channel.
Nah, pada kenyataannya seiring dengan waktu ternyata Safas Press itu tidak menerima, bahkan menyalahkan Kusani. Kata Kusani, kalau menyampaikan agama, kalau urusan fatwa harus pinter atau mengerti ilmu alat. Kata Safas, tidak perlu harus paham ilmu alat kalau cuma untuk menyampaikan ilmu agama. Maka kalau seperti itu pikiran Safas, menyampaikan ilmu agama, berfatwa, seorang mubalik, seorang dai misalnya tidak paham ilmu alat, lalu apa yang akan disampaikan? Hasil kajiannya dari mana? Tidak akan mampu mengkaji sedetail mungkin, tidak akan mampu mengembalikan rujukannya kepada dalil-dalil syariat. Mungkin hanya muncul dengan pendapatnya sendiri, hasil dari pemikirannya sendiri, tidak akan menyadur atau mengambil dari referensi pendapat para ulama. Maka kepada Safas perlu diingat bahwa menyampaikan agama memang perlu untuk paham ilmu alat. Kalau tidak paham ilmu alat, lalu apa yang disampaikan? Main logika kayak antum? Maka kepada Safas saya sampaikan ada sebuah kaidah yang mengatakan, ada sebuah syairan yang mengatakan, man fatahunnahu padakal akhrasu wa fahmuhu fi kulli ilmin muflisu. Nah, kenapa muflisu tidak ditanwin? Nah, itu perlu dikaji juga. Asalnya muflisun. Kenapa tidak tanwin? Menyesuaikan dengan syairannya. Man fatahunnahu. Dengarkan kepada Safas, barang siapa yang terlepas dari ilmu nahu, tidak mengerti ilmu alat, yang Anda counter, banyak para ulama yang alim-alim seperti Buya Yahya, Kiai Haji Said Agil Siraj, ternyata Anda sendiri tidak paham ilmu nahu. Beliau adalah orang-orang yang alim, ulama-ulama NU yang Anda kanter, itu semuanya orang-orang yang alim. Ilmumu tidak nyampe seperempat pun dari beliau-beliau. Barang siapa yang terlepas dari ilmu nahu fadakal akhrosuh, maka sesungguhnya dia adalah orang yang bisu. Lebih baik diam. Orang yang tidak paham ilmu nahu sama dengan orang yang bisu. Wa fahmuhu fi kulli ilmin muflisu. Orang yang tidak paham ilmu nahu, di dalam pemahamannya, fi kulli ilmin, di dalam setiap ilmu. Perhatikan kalimatnya, di dalam setiap ilmu, terutama mengkaji tentang agama, apalagi sampai mengkaji Al-Quran dan hadis. Maka pemahamannya orang yang terlepas dari ilmu nahu, tidak mengerti ilmu nahu, bodoh tentang ilmu nahu, fi kulli ilmin muflisu, di dalam setiap ilmu dia akan merugi. Muflisu, bangkrut. Dia orang yang bangkrut, dia orang yang tidak paham. Artinya bagaimana? Orang yang tidak punya ilmu, artinya orang yang tidak mengerti ilmu nahu, penyampaiannya akan merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Karena tidak paham, ibarat orang yang berjalan tidak tahu arah. Lebih baik diam saja. Wa qadruhu bainal wara mawdu'uh. Derajatnya, pangkatnya di antara manusia direndahkan atau rendah. Jadi orang yang tidak paham ilmu nahu, sebenarnya ketika membahas hukum, maka di situ sebenarnya rendah. Maka dari itu memang perlu seperti apa yang disampaikan Kusani, orang yang mau berdakwah,
Orang yang mau menyampaikan ilmu agama memang harus tahu ilmu nahu. Sudah banyak di Ustadz Salafi Wahabi, bahkan Ustadz Firanda sendiri tidak bisa membedakan antara isim maksur dan isim ghairu munsharif. Sebenarnya itu masih pelajaran tingkat ibtida. Kalau cuma masalah isim maksur, isim mangkus, dan isim ghairu munsharif. Tetapi Ustadz Firanda tidak ngerti itu. Anggapannya menurut Ustadz Firanda ya benar. Kenapa benar? Karena tidak tahu. Maka benar apa kata kaidah itu, barang siapa yang terlepas dari ilmu nahu, maka orang itu sebenarnya bisuh. Dan pemahaman setiap ilmu merugikan orang lain, merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Pangkatnya, derajatnya di antara manusia maudhu, rendah. Wa yunazir, jika dia berdebat, jika dia bertukar pikiran, fahuwal maqtu, maka dia adalah orang yang terputus. Artinya orang yang tidak mengerti ilmu nahu berarti pemikirannya dangkal, wawasannya dangkal. Ketika berdebat, adu pikiran, berdiskusi, fahuwal maqtu, dia termasuk orang yang terputus, tidak mau menerima pendapat orang lain, bahkan mengklaim yang paling benar adalah pendapatnya sendiri, yang lain salah. Kenapa? Karena wawasannya sempit. Kenapa wawasannya sempit? Karena tidak mengerti ilmu nahu. Ibarat orang yang bisu seperti Safas, berbicara itu tidak ada arahnya, berbicara seperti tidak ada tujuannya. Wajar karena dia tidak mengerti. Cuma anehnya bagi saya, pengikut Salafi Wahabi masih banyak yang ikut pendapatnya Safas. Safas itu masih anak kecil, tidak mengerti ilmu alat, tidak mengerti ilmu nahu. Nah, kalau tidak bisa membaca kitab, cari saja figur-figur yang bisa membaca kitab. Apalagi di dalamnya ada kedustaan. Mungkin Safas sendiri sebenarnya masih perlu untuk belajar tata cara membaca kitab, perlu untuk menjadi santrinya Ghazali. Karena Safas itu sebenarnya punya kemauan, punya keberanian di dalam berbicara, cuma modal di dalam membaca kitab itu tidak ada. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.